Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, anak-anakku kelas 9 SMP Unggulan Al-Falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita belajar masih dalam kelas online. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, walaupun kita belajar dalam keadaan kelas online, kelas jarak jauh, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini mendapatkan barokah dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadini wa quluniyati sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, pada bab kali ini kita masih belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bagian yang keempat. Pokok bahasan yang pernah kita pelajari adalah yang pertama tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pokok bahasan yang sudah pernah kita pelajari adalah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekedar mengingatkan pelajaran kemarin, penerapan Pancasila dari masa ke masa ini diawali dengan masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Kemudian yang kedua adalah masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga pada masa Orde Baru. Yang keempat yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Itu pelajaran kemarin yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Pokok pembahasan yang kedua ini adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, saya ulangi lagi, pokok bahasannya adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian besoknya setelah ini adalah pokok bahasan yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan pokok yang kedua ini adalah kita membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Saya ulangi lagi, pembahasan yang kedua kali ini Bapak akan menerangkan tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Anak-anakku sekalian, hakikat ideologi terbuka. Tadi sudah Bapak katakan di awal, setelah Pancasila itu diterima oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, maka Pancasila itu akan dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Sehingga Pancasila yang dipakai sebagai landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia, maka Pancasila mempunyai dipakai sebagai ideologi terbuka. Maka Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari dua kata. Jadi kita sekarang belajar tentang hakikat ideologi terbuka. Apa sih yang dinamakan ideologi terbuka itu? Sebelum kita mengetahui secara istilah, maka terlebih dahulu Bapak akan menerangkan ideologi terbuka. Ideologi itu dibangun dari dua kata. Kata ideologi itu dibangun dari dua kata, yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Yang kedua, kata ideologi itu diambil dari kata logos, yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, makna ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Saya ulangi lagi, ideologi, kata ideologi itu terdiri dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide adalah konsep, gagasan, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logi itu diambil dari kata logos yang berarti ilmu. Berarti kalau digabungkan kata-kata ideologi itu secara harfiah mempunyai makna ilmu tentang pengertian dasar. Anak-anakku, adapun definisi ideologi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Saya ulangi lagi, definisi ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ideologi itu sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Berarti ideologi itu adalah sebuah kumpulan konsep, ide-ide yang bersistem, yang mana konsep dan ide-ide itu akan dijadikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup,
cara berpikir seseorang atau golongan. Itu definisi ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi yang mengatakan definisi ideologi menurut sastra Prateja adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi yang menjadi suatu sistem yang teratur. Saya ulangi lagi, ideologi menurut sastra Prateja adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi yang menjadi suatu sistem yang teratur. Jadi kalau menurut sastra Prateja ini mendefinisikan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran. Jadi sebuah gagasan atau pemikiran yang dimiliki yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi yang menjadi suatu sistem yang teratur. Gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan. Berarti gagasan atau pemikiran yang akan dilakukan untuk menjadi suatu sistem yang teratur. Anak-anakku sekalian, ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Dengan demikian, ideologi terbuka mempunyai arti ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dengan kata lain, ideologi terbuka senantiasa mendorong terjadinya pemikiran baru tanpa harus kehilangan jati diri bangsa. Anak-anakku sekalian, arti dari ideologi terbuka kalau kita simak bersama-sama, kita sepakati bahwa Pancasila merupakan sebagai ideologi negara. Pancasila disepakati sebagai ideologi negara. Karena Pancasila sepakat sebagai ideologi negara, maka Pancasila merupakan gagasan atau ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Berarti cita-cita bangsa yang dicita-citakan oleh bangsa negara ini untuk bisa terlaksana dengan baik, maka landasan berpijaknya adalah Pancasila. Pancasila adalah merupakan pijakan atau gagasan atau ide untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Anak-anakku sekalian, ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Jadi Pancasila ini mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Pancasila tidak beku, Pancasila tidak padat, tetapi Pancasila bisa mengalir sesuai dengan perkembangan zaman yang akan diikuti oleh bangsa Indonesia. Sehingga karena Pancasila bisa mengikuti perkembangan zaman, maka ideologi terbuka Pancasila ini senantiasa mendorong terjadinya pemikiran baru, pemikiran yang inovatif,
pemikiran yang dinamis, pemikiran yang maju, yang mana pemikiran yang baru itu tidak harus kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Karena ideologi Pancasila diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat bangsa Indonesia. Ciri ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka. Ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri, di antaranya ciri-cirinya yaitu yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Perlu diketahui anak-anakku, ciri-ciri yang pertama ini, Pancasila dilahirkan adalah merupakan pengambilan dari kekayaan rohani dan moral serta budaya masyarakat Indonesia yang sudah lama hidup di bangsa Indonesia ini. Ciri-ciri yang kedua adalah berasal dari konsensus atau kesepakatan bersama masyarakat. Artinya, ideologi Pancasila ini lahir karena merupakan kesepakatan bersama antara seluruh masyarakat Indonesia yang beragam-ragam, baik budaya, agama, dan lain sebagainya. Disepakatilah suatu konsensus bersama yang melahirkan suatu ideologi bangsa. Yang ketiga, ciri-ciri ideologi terbuka mempunyai sifat dinamis. Apa artinya sifat dinamis? Mengikuti perkembangan masyarakat. Ciri-ciri dinamis adalah mempunyai sifat dinamis, yaitu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, Pancasila tidak beku, Pancasila tidak jumud, Pancasila tidak padat, tetapi Pancasila mampu di dalam sebagai ideologi bangsa ini menjadi dan mengikuti perkembangan masyarakat. Sekali lagi, mengikuti perkembangan masyarakat tanpa tanpa meninggalkan budaya masyarakat itu sendiri. Yang keempat, menjunjung pluralitas keberagaman. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah menjunjung pluralitas atau keberagaman. Apa pluralitas itu? Pluralitas adalah sama dengan keberagaman. Kita ketahui, negara kita adalah mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini adalah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara sebagai warisan bangsa yang akan menjadi nilai tinggi bangsa Indonesia. Bukan keberagaman, harus dicari kesalahan dan dicari perbedaan sehingga terjadilah satu pertengkaran. Yang kelima, hasil dari musyawarah atau mufakat. Ciri-ciri ideologi terbuka yang kelima adalah hasil dari musyawarah atau mufakat. Kita ketahui bahwa Pancasila, sila yang keempat, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka ciri-ciri ideologi terbuka yaitu dihasilkan dari musyawarah untuk mufakat. Semua bangsa Indonesia diharapkan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengadakan musyawarah untuk
mufakat. Yang keenam adalah ciri-ciri ideologi terbuka adalah sistem pemerintahan yang demokratis, sistem pemerintahan yang demokrasi, sistem pemerintahan yang demokratis. Keenam ciri-ciri ini adalah merupakan ciri-ciri ideologi terbuka. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini saya kira saya cukupkan sampai di sini, yaitu kita akan meneruskan pelajaran berikutnya, yaitu dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat dan kita diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.